Mentari belum pun menampakkan diri sepenuhnya. Suara kokokan ayam tetangga terdengar lirih di telinga Arumi yang masih nyenyak dalam tidurnya. Tadi, Arumi sudah terbangun sekali. Setelah melihat jam, Arumi kembali tidur. Masih jam 5. Sebentar lagi saja, pikir Arumi, menarik kembali selimutnya sampai sebatas dada. Namun, baru beberapa menit dia memejamkan matanya, tidurnya mulai terusik dengan gedoran pintu dan teriakan-teriakan yang menyerukan namanya. Awalnya, Arumi tidak mau menggubris teriakan-teriakan yang semakin lama, makin nyaring terdengar. Tetapi, ketika mendengar teriakan seorang wanita, "Keluar kau jalang!" Arumi langsung membuka matanya lebar-lebar. Arumi bergegas memakai sendalnya dan keluar dari kamar. Di luar, sudah ada dua orang wanita, seorang pria parubaya, dan Marvin. "Maaf, kalian siapa?" tanya Arumi, menatap seorang wanita parubaya yang menatapnya berang. Ketika melihat Renata yang menangis di pelukan wanita itu, Arumi menjadi tahu siapa orang-orang itu. "Beraninya kau bertanya kami siapa?" Wanita parubaya itu menarik rambut Arumi sampai kepala wanita itu tertarik ke belakang. "Au! Sakit!" pekik Arumi. Melihat suasana menjadi runyam, Marvin langsung memisahkan dua wanita itu dan langsung mendekap tubuh Arumi. "Ma, lihatlah. Marvin lebih membela wanita simpanannya ketimbang aku." Renata merengek sambil menangis sesenggukan. "Marvin, seperti inikah caramu menjaga Renata? Bukannya menjaga, kau malah melukai hatinya. Dasar anak buangan kurang ajar!" teriak mamanya Renata dengan mata yang mengobarkan api permusuhan. "Tante Vena, tolong jangan meninggikan suara di rumah orang lain," tegur Marvin, masih mendekap Arumi yang hanya menonton, mengawasi kondisi setiap orang. "Oh, sekarang kau juga sudah berani menegurku." Vena bersedekap, menatap Arumi dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. "Kau wanita jalang, sudah tahu pria ini memiliki tunangan. Masih saja tidak tahu malu menginap di sini." Ketus Vena, menarik pelan tangan Renata mendekat ke arahnya. "Kau pasti pernah melihat dia, kan? Inilah calon istri Marvin Damarion. Beraninya kau mengaku-ngaku," bentak Vena. Arumi menatap wajah Renata. Dalam tangisnya, Renata menunjukkan senyum sombongnya, senyum yang mengartikan jika dialah pemenangnya. Dialah yang berhak memiliki Marvin seutuhnya. Bukan orang lain, apalagi Arumi. Arumi menatap pada Henry, papanya Renata. Pria parubaya itu hanya diam menyaksikan aksi istri dan anaknya tanpa mau menengahi ataupun membela siapapun. "Aku tahu Renata dan Marvin sudah bertunangan. Tetapi, Marvin tidak mengakui perasaannya pada Renata. Dia terus mengejarku sampai aku tidak tahu harus berlari kemana lagi. Kurasa itu hal yang wajar, karena pertunangan mereka adalah sesuatu yang dipaksakan dan itu bukanlah hal yang baik," ujar Arumi dalam dekapan Marvin. Mata Renata dan Vena melebar sempurna. "Gadis sialan, apa yang kau bicarakan?" Vena semakin pitam kala tangisan Renata semakin pecah. "Marvin, kenapa kau diam saja? Beginikah caramu membalas budi kami, ha? Kau tidak tahu seberapa banyak uang yang sudah kami keluarkan untuk pria brengsek sepertimu sampai kau membiarkan wanita jalangmu berbicara dengan sesuka hatinya," bentak Vena. "Balas budi? Hanya berdasarkan dengan itu, Marvin harus menikahi anakmu. Kebaikan apa yang kalian lakukan sampai Marvin harus mengorbankan kebahagiaannya sendiri? Kalian sendiri yang mau merawatnya, bukan dia yang memohon di kakimu, kan? Lantas, harga apa yang harus dibayar? Jika membesarkan anak hanya untuk mengeruk budinya kelak, lebih baik kau tidak perlu melakukannya."
Cecar Arumi, menatap tajam Vena dan Renata secara bergantian. Sialan. Kau berani bicara ketika dalam pelukan Marvin. Kemari kau, aku akan memberimu pelajaran. Geram Vena. Arumi tidak takut. Orang licik dan egois seperti apa yang belum pernah Arumi hadapi. Menghadapi orang yang hanya memikirkan keuntungan seperti mereka, membuat Arumi sangat marah. Dia tidak akan gentar menghadapi orang-orang semacam ini. Arumi melepaskan dekapan Marvin dan berjalan maju, menantang ibu dan anak itu. Ajaran apa yang mau Anda berikan? Tantang Arumi. Mata Vena semakin melotot. Dia melayangkan tangannya ke arah pipi Arumi. Arumi sudah bisa menebak apa yang akan dilakukan Vena. Dengan mudah dia menangkis tangan Vena yang hampir mendarat di pipinya. Ajaran menamparku. Untuk apa? Supaya putrimu bisa melakukan hal yang sama. Arumi menepis tangan Vena kemudian menabrakkan bahunya dengan bahu Vena. Ajaran menamparku. Untuk apa? Supaya putrimu bisa melakukan hal yang sama. Arumi menepis tangan Vena kemudian menabrakkan bahunya dengan bahu Vena. Sialan. Wanita sialan ini. Vena menggemeretakan giginya sampai berbunyi. Kau berani menggertakku. Geramnya, Vena mengepalkan tinjunya. Ingin sekali dia melayangkan tinjunya itu ke wajah Arumi. Kenapa aku harus takut? Aku tidak memiliki kesalahan apapun pada kalian, tukas Arumi, menaikkan bahunya sembari memanyunkan bibirnya. Lain kali, pikirkan juga perasaan orang lain. Jika kalian terus memaksa Marvin untuk menikahi Renata, kurasa itu bukanlah hal yang baik. Ujung-ujungnya, malahan anak kalian juga yang akan menderita, cetus Arumi, menatap Henry yang sejak tadi hanya diam tanpa kata. Marvin, apa kamu tidak bisa mengambil sikap tegas? Mau sampai kapan kamu membiarkan wanita ini terus mengolok-olok kami dan calon istrimu? Kamu tidak kasihan pada Renata. Dia benar-benar tulus mencintaimu. Sentak Vena. Sejak tadi wanita parubaya itu terus mengutuk dan menuntut Marvin untuk bersikap tegas. Tidak melihat suaminya yang hanya diam tidak berkutik. Apa yang Arumi katakan memang benar, Tante. Kalian juga tahu aku tidak mencintai Renata. Kalian terus mendesak dan memaksa. Tanpa sepengetahuanku, kalian menyiapkan acara pertunanganku dengan Renata, memaksaku untuk segera setuju bertunangan karena takut malu. Marvin, jangan salahkan kedua orang tuaku. Akulah yang bersalah karena meminta mereka untuk menyiapkan acara itu tanpa sepengetahuanmu. Ini semua aku lakukan karena aku mencintaimu. Renata bersimpuh di kaki Marvin. Entah alasan apa yang membuat wanita itu sangat sigap dalam bertindak memelas rasa kasihan dalam permohonan. Marvin, aku sangat mencintaimu. Kumohon jangan tinggalkan aku. Renata terus-menerus menangis. Arumi dan Marvin saling pandang. Arumi tak menunjukkan isyarat apapun. Dia ingin melihat sikap seperti apa yang diambil Marvin dalam menghadapi Renata dan kedua orang tuanya. Renata, sekarang kau sudah tahu semuanya. Besok aku akan mengirimkan utusanku untuk pembatalan pertunangan kita, tegas Marvin. Pembatalan pertunangan. Kenapa? Apa karena wanita itu? Kamu sangat jahat, Marvin. Jahat. Pekik Renata, hendak menghampiri Arumi dan melayangkan sebuah tamparan. Namun, deheman Henry membuat Renata mengurungkan niatnya. Renata, jangan buang-buang air matamu. Jika dia tidak mau melanjutkan pertunangan ini, biarkan saja. Seru Henry tak kalah tegas. Tanpa memandang Arumi ataupun Marvin, Henry menarik tangan Renata dan membawa putrinya keluar dari kediaman Marvin. Tidak peduli dengan Renata yang terus meronta-ronta. Papa.
Pelan sedikit. Kasihan Renata. Kalau mau marah, harusnya sama wanita sialan itu. Bukan sama putri kita. Renata korban, Pak. Tegur Vena, sangat tidak senang melihat Henry berlaku kasar pada anak semata wayangnya. Kau menyalahkanku, Vena. Tidak sadar ini hasil dari ajaran siapa? Ajaranmu. Ketus Henry, menatap tajam Vena yang langsung menunduk takut dengan kecaman suaminya. Pak, jangan bertengkar. Yang Mama katakan memang benar adanya. Di sini, aku korban, Pak. Wanita itulah yang menjadi perusak hubunganku dengan Marvin. Renata tak kalah ngotot. Diam. Bentak Henry. Kalau mau pulang maka masuklah. Kalau tidak, luntang-lantung saja di jalanan. Ucap Henry tak mau dibantah. Pria itu langsung masuk ke dalam mobil, diikuti oleh Vena dan juga Renata. Setelah memastikan keluarga Renata pulang, Marvin kembali menghampiri Arumi yang ikut mengintip. Marvin, kamu benar-benar mau membatalkan pertunangan ini. Keluarga Renata dan kamu adalah orang yang dikenal banyak orang. Bagaimana kalau Kak? Tenanglah. Tidak akan terjadi apapun. Setelah aku membatalkan pertunangan ini, menikahlah denganku, Rumi. Marvin menggenggam tangan Arumi. Lagi-lagi pria itu melamar Arumi. Bukankah hari ini kita akan pergi latihan menembak? Ayo, kita pergi sekarang. Arumi berusaha melepaskan genggaman tangan Marvin. Kita tidak akan pergi sebelum kamu menjawab lamaranku, Rumi. Jangan mengalihkan pembicaraan. Marvin menatap lekat netra Arumi yang selalu sukses membuatnya terpana. Dari netra Arumi jugalah Marvin dapat melihat keraguan yang begitu besar. Marvin, jika kamu menagih jawabanku sekarang, maka jawabannya adalah tidak. Banyak sekali pertimbangan yang membuatku harus menolak. Kau tahu aku ini baru saja bercerai. Perceraian kami belum sampai ke pengadilan. Akan susah jika kita harus menikah. Dan gosip yang akan menyebar ketika pertunanganmu dengan Renata nanti pasti akan menyeret namaku juga. Aku yakin itu. Maaf, aku terlalu pengecut untuk dipermalukan sekali lagi. Putus Arumi tanpa keraguan. Marvin menghela nafas panjang nan berat. Keputusan Arumi membuatnya kecewa. Namun, dia tidak bisa memaksa seseorang untuk mencintainya ataupun menerimanya. Yang bisa dilakukan Marvin saat ini adalah bersabar untuk menunggu semuanya selesai dan Arumi dapat membuka hatinya untuk dirinya. Kenapa helaan nafasmu sangat panjang? Arumi terkekeh pelan. Wanita itu menyadari jika pria di depannya sedang menelan kecewa. Tetapi, Arumi juga tidak bisa memaksakan hati dan menghadapi kemungkinan terburuk. Aku kecewa. Tapi, aku tahu ini memang terlalu cepat untuk kita berdua, terutama untuk kamu. Marvin menunjukkan senyum getir. Kita sarapan dulu. Setelah itu, kita langsung pergi. Arumi menganggukkan kepalanya. Baik. Tanpa menunggu Marvin mengatakan sesuatu, Arumi langsung masuk ke dalam kamarnya. Arumi. Sapa seseorang. Seseorang yang sangat tidak ingin ditemui Arumi lagi di sisa hidupnya. Marvin langsung menoleh ketika ada seorang wanita parubaya berdiri di sampingnya. Tetapi, tidak dengan Arumi. Wanita itu enggan untuk menoleh pada wanita di sampingnya. Arumi, kenapa kamu tidak melihatku? Kamu malu karena ketahuan bersama dengan pria lain. Sentak wanita itu, menatap tajam Arumi dan Marvin secara bergantian. Benar, kan? Kamu malu. Dasar wanita murahan. Wanita tidak tahu malu. Bahkan, perceraiannya saja belum genap 1 bulan, tapi kamu sudah berhubungan dengan pria lain. Sentak wanita itu lagi.
Dia sengaja meninggikan suaranya agar semua orang menoleh padanya. Ma, kenapa di sini? Arumi menghela nafas panjang ketika mendengar suara seorang pria yang lainnya. Dion, kamu lihat dia. Dia sudah berkencan dengan pria lain. Untung saja kamu segera menceraikan wanita genit ini. Kalau tidak, Mama pastikan wajah baik keluarga kita akan tercoreng karena ulah jalangnya ini. Lika semakin meninggikan suaranya. Sengaja menyita perhatian banyak orang supaya Arumi dipermalukan. Sudahlah. Biarkan saja dia berkencan dengan pria lain. Lagi pula, aku sudah menceraikannya. Dia sudah tidak berguna, Ma. Dion berusaha menenangkan Lika, memaksa mamanya berbalik dan kembali duduk ke mejanya. Arumi meradang ketika mendengar ucapan Dion. Arumi langsung berdiri sembari menggebrak meja dengan kuat. Apa katamu? Aku sudah tidak berguna untuk menutupi aibmu itu, ya. Apa perlu aku umumkan di sini kalau kamu penyuka sesama jenis? Arumi tidak kalah mengencangkan suaranya. Matanya menyipit dengan urat leher yang menonjol. Mendengar ucapan Arumi, Dion merapatkan giginya. Kelihatannya pria itu sangat kesal karena Arumi mengatainya di depan umum. Arumi, apa yang kamu katakan? Jangan sembarangan bicara seperti itu. Lagi pula, kita juga sudah bercerai, bukan? Jangan berkata-kata sesuatu yang akan mengundang kesalahpahaman orang lain. Kalau kamu marah karena aku tidak memberimu harta gono gini, bukankah itu masuk akal? Perceraian kita terjadi karena kesalahanmu. Dion memperjelas keadaan dengan kebohongan agar orang-orang di sana tidak salah paham terhadapnya. Apa katamu? Aku mengada-ada. Haha. Aku memang sudah gila bisa mencintai dan menikah dengan pria perampok harta dan bajingan menjijikkan sepertimu. Bukti. Tenang saja, aku memilikinya kok. Pernyataan Arumi membuat Dion dan Lika sama-sama terdiam dengan wajah tegang. Bagaimana? Apa aku harus mengeluarkan bukti yang aku punya untuk meluruskan kesalahpahaman ini? Arumi menantang. Rafa buru-buru menarik tangan Arumi. Membisikkan sesuatu pada mantan istrinya itu, Arumi, hubungan kita sudah berlalu. Aku juga sudah menceraikanmu seperti yang kamu mau. Aku juga tidak pernah mengganggumu lagi. Jadi, kita sudahi saja. Urusi saja urusan masing-masing. Bisiknya sambil menatap penuh harap pada Arumi. Arumi menepis tangan Rafa. Aku tidak pernah mengusik kalian, Rafa. Tetapi, ibumu yang mengusikku lebih dulu. Dia yang menghampiriku tadi. Lantas, kenapa malah aku yang disudutkan? Arumi tersenyum sinis sambil menggeleng. Jelas dia tidak mau semuanya disuaikan semudah itu. Wajahnya terlanjur malu. Arumi sudah tidak sanggup lagi menerima penghinaan padahal Arumi tidak melakukan kesalahan apapun. Tetapi, kenapa harus dirinya yang mengalah? Bukan begitu, Arumi. Mungkin, mamaku hanya belum terima jika menantu kesayangannya dekat dengan pria lain. Dia pasti marah, lah. Kelit Rafa, melirik mamanya yang sejak tadi bersedekap sambil memperhatikan Marvin. Cih, menantu kesayangan katamu. Sejak kapan aku menjadi menantu kesayangannya? Kenapa aku tidak tahu apapun? Yang aku lihat dari sikapnya, justru dia sangat-sangatlah membenciku. Arumi menatap tajam Rafa yang mulai kesulitan mencari alasan yang sangkiranya masuk akal. Arumi tahu itu. Dia hanya tersenyum kecut atas kebodohannya yang pernah buta dan mencintai orang seburuk Rafa dan menghormati orang jahat Lika. Kenapa kamu sekarang pandai sekali berdebat, Rumi? Mamaku hanya tidak suka kamu dekat dengan pria lain. Tidak perlu memperpanjang semuanya. Selesaikan saja. Rafa kelimpungan. Dia tidak menduga,
Arumi akan berdebat dengannya sampai membuatnya bingung. Bahkan, tidak mau menyudahi permasalahan yang dibuat oleh mamanya. Jika aku tidak pintar berdebat dan mencerdaskan diriku sendiri, takutnya, aku malah akan ditipu lagi seperti yang sudah-sudah, sarkas Arumi. Tentu Rafa mengerti maksud ucapan mantan istrinya yang sedang menyindirnya itu. Sudahlah. Semuanya sudah berlalu. Aku akan mengurus semuanya di pengadilan supaya kamu dan pria idamanmu itu bisa cepat-cepat menikah. Jangan pernah menyesali karena menikah dengan pria miskin seperti itu. Ketus Rafa, melirik Marvin sekilas kemudian tersenyum sinis. Tetapi, jika kau mau mengakui menyesal dan memohon untuk kembali padaku juga belum terlambat kok. Aku tentu akan menerimamu lagi, imbuhnya. Kepercayaan diri Rafa benar-benar sangat tinggi. Miskin. Arumi mengerutkan keningnya. Dia menatap Marvin yang langsung tersenyum manis ketika bersitatap dengan Arumi. Arumi membalas senyuman Marvin. Sekarang, dia tahu kenapa Rafa mengecap Marvin sebagai pria miskin. Penampilan Marvin saat ini memang terbilang sangat sederhana. Ya, dia memang pria miskin. Tapi, setidaknya dia sangat kaya hati dan tidak suka mencuri harta orang lain agar bisa menjadi kaya. Sindir Arumi lagi, membuat Rafa terhenyak sekaligus kaget. Mulut Arumi semakin pedas dan tidak terkendali. Kata-kata yang keluar dari mulut wanita itu seperti ombak besar yang bisa dengan mudah menelan dan menghempaskan orang-orang yang dibencinya. Apa maksudmu? Tatapan Rafa semakin tajam menatap Arumi. Tentu saja, itu sedikit mengiris hati wanita itu. Dulunya, tatapan Rafa sangat lembut dan penuh kasih sayang serta memuja. Namun sekarang, hanya ada kebencian yang tersirat. Meskipun mulut Arumi terus mengucapkan kebencian yang mendalam, tapi, hatinya tidak mungkin bisa langsung membenci Rafa dalam sekejap. Cinta gila yang pernah Arumi punya, nyatanya tidak cukup untuk membuat Rafa menyadari jika seorang wanita lebih pantas mendapatkan cintanya ketimbang seorang pria. Kenapa menatapku seperti itu? Menyesal karena sudah memilih untuk bercerai. Arumi, belum terlambat untuk mengatakan penyesalan dan kembali denganku, ucap Rafa, hendak mengelus tangan Arumi namun langsung ditepis oleh Arumi. Tidak hentinya Arumi menunjukkan wajah tegas dan meremehkan pada Rafa. Aku tidak pernah menyesali keputusan yang sudah aku buat. Apalagi memilih berpisah dari pria menjijikkan sepertimu. Kecam Arumi. Bahkan, sekarang aku harus menyucikan diriku karena pernah bersentuhan denganmu. Dan sangat bersyukur karena setelah 1 tahun kita menikah pun, keperawananku tidak diambil oleh orang sepertimu. Sambung Arumi lagi. Jaga tutur katamu, Arumi. Jangan sampai membuatku tersinggung. Aku akan mempersulit proses perceraian kita dan membuatmu semakin merugi. Ancam Rafa berusaha membuat Arumi goyah. Namun, dia tidak melihat kegentaran sedikit pun di wajah wanita di depannya itu. Hal itu malah membuat Rafa gundah sekaligus gugup, berkebalikan dengan maksud awalnya tadi.